Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah perkalian, atau cara lainnya bisa pakai aturan pengisian atau filling slot gitu ya. Oke, ini adalah subbab dari materi kaidah pencacahan. Oke, kita mulai. Kaidah perkalian adalah jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam n satu cara yang berbeda, kemudian ada kejadian selanjutnya ada n2 cara yang berbeda, maka peristiwa yang mungkin terjadi adalah n1 kali n2 dan seterusnya. Perkalian ya, kaidah perkalian. Contoh yang pertama, Rani mempunyai 3 tas dan 2 sepatu. Pada saat akan bepergian, Rani memakai salah satu dari tas dan sepatu. Ada berapa pilihan yang dapat dipakai Rani? Oke, Rani memiliki 3 tas dan sepatu. Nah, tas dan sepatu ini kan bisa dipakai secara bersamaan, dan dia harus memilih salah satu dari tas dan sepatu. Jika kasusnya seperti ini, maka kita pakai kaidah perkalian untuk mencari tahu banyaknya pilihan yang bisa dipakai Rani. Ya, cara penyelesaian yang pertama bisa seperti ini. Banyak tas dimiliki Rani ada 3. Dia bisa memilih salah satu dari 3 tas. Banyak sepatu ada 2, dia bisa memilih salah satu dari 2 sepatu tersebut. Sehingga banyaknya pilihan yang mungkin, kita bisa pakai aturan perkalian 3 kali 2, yaitu 6 macam. Atau cara yang lain kita bisa pakai menggunakan tabel maupun diagram pohon. Tapi jika kita sudah lebih lancar menghitungnya, kasus seperti ini, jika ada 2 hal yang bisa dipakai secara bersamaan atau digunakan secara bersamaan, maka cara mudahnya kita bisa pakai aturan perkalian. Kemudian untuk aturan pengisian atau filling slot, kita juga bisa pakai. Di sini kan ada berapa benda? Di sini ada 2 benda, tas dan sepatu. Nah, jika menggunakan filling slot, kita sediakan 2 kotak gitu ya. Kalau pengisian kan berhubungan dengan kotak-kotak. Yang pertama adalah untuk tas, yang kedua untuk sepatu. Tasnya ada berapa? 3, sepatunya ada 2. Udah, untuk aturan perkalian maka ini dikalikan, hasilnya adalah 6, sama gitu ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Dari huruf-huruf pada kata logis akan dibentuk susunan huruf sehingga susunan huruf tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama adalah huruf konsonan? Nah, untuk aturan filling slot bisa kita siapkan berapa kotak. Nah, di sini ada berapa huruf logis? Ada 5 huruf, bisa kita siapkan 5 kotak. Oke, kita siapkan 5 kotak. Kemudian tidak terdapat huruf yang sama, jadi tidak ada pengulangan huruf. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf pertama adalah huruf konsonan? Logis, kita tentukan berapa banyak huruf konsonannya. Logis ada 3. Oke, berarti kotak yang menempati kotak pertama hanya ada 3 kemungkinan, antara L, G, atau S. Sehingga kita fokus ke kotak yang pertama, kita isi 3 gitu. Karena syaratnya harus kita penuhi dulu. Huruf pertama huruf konsonan. Jadi kita fokus ke kotak pertama. Setelah itu ada syarat lain atau tidak? Kalau tidak, ya sudah bebas. Logis, tadi kan salah satu huruf antara L, G, atau S sudah menempati urutan pertama. Jadi sekarang urutan kedua, 3, 4, 5 bebas. Boleh huruf konsonan, boleh huruf vokal. Jadi sisanya tinggal berapa? Dari 5 sudah muncul 1, sekarang tinggal 4. Sudah muncul 2, tinggal 3. Muncul 3, tinggal 2. Muncul 4, tinggal 1. Nah, beginilah cara penentuannya kalau menggunakan filling slot. Sehingga perhitungannya 3 kali 4 kali 3 kali 2, hasilnya adalah 72. Nah, untuk penjelasan detailnya bisa seperti ini.
Huruf pertama adalah huruf mati, berarti huruf pertama harus huruf L, G, atau S. Ada 3 pilihan, maksudnya ini 3 pilihan ya. Dan setelah satu huruf digunakan, mengisi tempat pertama, selanjutnya 4 huruf untuk 4 selanjutnya, kemudian dikurangi 1. Karena tidak ada huruf yang sama. Contoh selanjutnya, ada berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika dalam bilangan itu tidak boleh ada angka yang diulang. Oke, kita tulis dulu angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa bilangan yang terdiri dari 3 angka? 3 angka berarti kita sediakan 3 kotak. Oke, kemudian tidak boleh ada angka yang diulang dan tidak ada syarat lainnya. Tidak ada syarat ganjil, genap, atau kurang dari berapa gitu, tidak ada. Ada soal seperti ini yang tipe yang paling mudah ya, karena tidak ada syarat-syarat lain, hanya syaratnya tidak boleh ada angka yang berulang. Jika ada soal seperti ini, maka jumlah banyaknya angka kan ada 5. Udah, kotak pertama berarti 5. Kemudian tidak boleh angka berulang. Banyaknya pilihan ada 5 maksudnya ya, bukan angka 5-nya, tapi ada 5 angka yang bisa dipilih. Kemudian jika sudah muncul 1 angka, kan tinggal 4 angka. Sudah muncul 2 angka, tinggal 3 angka. Jadi hasilnya adalah yang dikalikan. Sehingga 5 kali 4 kali 3 adalah 60. Jadi ada 60 cara. Kemudian jika soalnya di sini boleh ada angka yang diulang, maka otomatis bagaimana? Banyaknya angka kan 5. Angkanya boleh diulang lagi, berarti ke 5 angka ini salah satunya nanti boleh diulang lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Tidak ada yang berkurang ya, karena boleh diulang lagi. 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 125. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya, sebuah organisasi terdiri dari 20 anggota akan dipilih 3 orang pengurus yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Berapa banyak cara untuk memilih susunan pengurus dalam organisasi tersebut? Nah, ini hampir sama seperti angka tadi, kan ada 20 anggota. Kemudian dipilih ada 3 posisi, ketua, bendahara, sekretaris. Ini sama seperti angka, misalnya aturan pengisian ya, filling slot. Maka yang pertama adalah posisi ketua, sekretaris, bendahara. Ya, bendahara, sekretaris, sama aja lah. Oke, 20 anggota berarti yang pertama kan ada ketua dulu. Ada 20 anggota yang bisa dipilih. Kemudian 1 orang sudah terpilih sebagai ketua, maka yang menjadi kandidat bendahara tinggal 19 orang. Kemudian menjadi kandidat sekretaris sudah ada 2 orang terpilih, maka tinggal 18 orang. Oke, jadi hasilnya adalah 20 kali 19 kali 18 ini 6.840 cara. Oke, itu banyak cara untuk menentukan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota tadi. Soal selanjutnya, dari angka-angka 3, 5, 6, 7, dan 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berapa banyak bilangan antara 400 dan 800? Oke, aturan pengisian saja yang paling mudah. Kita tentukan berapa kotaknya, 3 angka berbeda. Oke, kita buat 3 kotak. Angkanya berbeda, berarti tidak ada pengulangan ya. Kemudian banyaknya angka ada 5, tapi ada syarat lagi, antara 400 dan 800. Berarti kita fokusnya kemana? Kita fokusnya ke kotak yang paling depan dulu, karena antara 400. Jadi kotak yang pertama ini boleh diisi angka mana saja. Syaratnya adalah minimal paling kecil 400. Apakah 3 boleh diisi di kotak pertama? Tidak bisa ya, karena kalau 3 nanti diletakkan di kotak pertama, otomatis nilainya nanti akan 300. Oke, jadi karena padahal syaratnya adalah minimal 400 gitu. Jadi 3 tidak mungkin, kemudian 5 mungkin, 6, 7
hanya 5, 6, 7 karena maksimal adalah 800, minimal 400, maksimal 800, berarti yang mungkin adalah 5, 6, 7. Ada berapa angka? Ada 3 angka saja ya, ada 3 angka. Nah setelah itu kan tidak ada syarat lain lagi, syarat lainnya hanya berbeda, sehingga kita bisa isi 2 kotak lainnya bebas. Tadi ada 5 angka, sudah muncul salah satu angka di sini, berarti tinggal apa? Tinggal berapa? Tinggal 4. Sudah muncul 2 angka, tinggal 3. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 kali 3, 36 cara. Berapa banyak nomor telepon yang terdiri dari 7 angka jika posisi pertama ditempati angka 5 dan posisi terakhir angka ganjil, dan tiap-tiap angka tidak boleh diulang dalam satu nomor telepon? Oke. Terdiri dari 7 angka. Kita buat 7 kotak. Kemudian kita tulis dulu ya, karena ini tidak ada angkanya berapa saja, kemungkinan semua angka, jadi kita tulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Syaratnya apa? Posisi pertama ditempati angka 5. Posisi angka pertama angka 5, berarti berapa banyak angka yang menempati kotak pertama? Hanya boleh 1 angka, yaitu angka 5. Bukan angka 5-nya ya, tapi berapa banyak angka. Kemudian posisi terakhir angka ganjil. Angka 5 kan sudah tidak boleh muncul lagi karena tidak boleh diulang. Kemudian angka terakhir, berarti kita fokus ke kotak terakhir, angka ganjil, berarti tinggal apa? Bilangan ganjil 1, 3, 7, 9. Oke, berarti berapa banyak angka? 1, 2, 3, 4 angka. Kemudian kotak yang sisanya bebas gitu ya, bebas, tapi ingat sudah muncul berapa angka? 1, 2. Sudah muncul 2 angka, berarti sisanya berapa? Misalnya ya, saya misalkan 2 angka ini yang udah muncul kan 5 dan salah satu bilangan ganjil tadi, berarti 10 angka ini udah muncul 2, berarti tinggal 8, kemudian 7, 6, 5, 4. Kita kalikan semua, hasilnya adalah 26.880 cara. Selanjutnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan ribuan. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan aturan boleh ada pengulangan angka, tidak ada pengulangan angka? Oke. Untuk 7A, kita siapkan berapa kotak? Di sini adalah bilangan ribuan. Ribuan otomatis kita siapkan 4 kotak. Oke. Berapa banyak bilangan? Tidak ada syarat lain. Syaratnya hanya yang pertama boleh ada pengulangan angka. Berarti banyaknya angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7, 7, 7, 7. Karena boleh ada pengulangan angka, boleh muncul lagi lah ya, sebanyak 7 angka itu. Dan sehingga kita kalikan hasilnya 2401 macam. Sedangkan untuk yang saat B tidak boleh ada pengulangan. Oke, kotaknya sama 4, tapi bedanya dalam kotak pertama 7 angka, sudah muncul 1 tidak boleh muncul lagi 6, 5, 4, tinggal berkurang terus gitu aja ya. Sehingga kita kalikan hasilnya adalah 840. Jika diperlukan 5 orang laki-laki dan 5 orang wanita untuk membentuk suatu barisan, sehingga yang wanita menempati posisi-posisi genap, berapa banyak kemungkinan susunan barisan itu? Oke, banyak susunan barisan, ini berarti totalnya 10 orang gitu ya. Kemudian caranya apa? Wanita menempati posisi genap. Oke, wanita menempati posisi genap, berarti misal kan dimulai dari ganjil, posisi 1, 2, 3, 4. Posisi genap, ini ya, saya tulis posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wanita selalu di genap, posisi genap ini. Ini wanita, wanita, wanita. Kemudian sisanya berarti pria.
pria. Udah, kita mulai dari posisi yang gelap yang pertama. Itu kan kemungkinan ada 5 orang, kemudian tinggal 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang, sehingga sisanya yang laki-laki atau pria dia menempati posisi ganjil. Kan ada 5 orang awalnya, kemudian 4, 3, 2, 1, sehingga dikalikan semuanya hasilnya adalah 14.400 posisi atau jarak. Oke, sekian untuk penjelasan materi aturan perkalian atau filling slot aturan pengisian.